Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam kubur disebut juga dengan alam barzah. Dinamakan dengan alam barzah adalah dinding yang sangat tebal. Alam kubur merupakan tempat kehidupan manusia yang terakhir di dunia setelah dia menghadapi sakaratul maut, ketika nyawanya, ketika ruhnya dijemput oleh malaikat mautnya Allah Subhanahu wa taala. Disitulah akan menjadi tempat pengistirahatan yang terakhir, baik bagi orang yang beriman kepada Allah maupun bagi orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alam barzah menjadi suatu alam penentu kebahagiaan yang hakiki nanti di hadapan Allah ketika sudah kiamatul kubra terjadi. Manusia akan hidup kekal abadi, tak ada lagi kematian, yakni dalam kehidupan alam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang sudah wafat menghadap Allah di alam barzah, di alam kubur, mereka tidak mati, mereka menjalani kehidupan yang selanjutnya, yaitu kehidupan alam barzahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 154. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Janganlah kalian mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, orang yang terbunuh di jalan Allah itu wafat. Sebenarnya mereka hidup, tetapi engkau tidak menyadarinya. Dari ayat di sini sudah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa manusia setelah ruh dicabut dari jasadnya ketika di alam dunia ini, maka di alam barzah ada kehidupan, yakni kehidupan alam barzah atau kehidupan alam kubur. Di alam barzah itu akan ada dua saja kehidupan. Apakah orang itu akan menjadi kehidupan di alam barzah itu bagian dari taman-taman surganya Allah, ataukah akan menjadi kehidupan bagian dari lubang-lubang nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qabru raudhatum min riyadil jannah." Kuburnya Allah jadikan bagian dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah jadikan kubur bagian dari taman-taman surga, berarti orang yang wafat ini bawa bekal iman yang banyak,
bawa bekal amal soleh, amal-amal mahmudah, meninggalkan amal-amal mazmumah, amal-amal yang salah yang dapat menyebabkan manusia akan mendapat kesengsaraan di alam kuburnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jangan beranggapan alam barzah atau alam kubur itu hanya tanah, hanya lubang yang dalamnya 2 meter, kemudian ditutup dengan papan, ditutup dengan tanah, kemudian ada tulisan nama orang yang wafat yang disebut dengan batu nisan. Tidak hanya sekedar itu saja. Di situ ada nikmat-nikmat dari Allah, ada kehidupan dan juga ada siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita bisa mengetahui? Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh, ruh itu disimpan oleh Allah di alam kubur, dia mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ruh juga yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah tanur. Tanur ini bentuknya periuk, mulutnya sempit, di bawahnya besar. Orang ruh ini dimasukkan ke dalamnya, sementara ruh ini dipanggang dengan api neraka oleh malaikat. Ini adalah ruh orang penzina yang belum sempat bertaubat kepada Allah. Kemudian ada ruh lagi yang disimpan oleh Allah di sebuah sungai darah. Setiap kali ruh ini menggelintir ke bawah, dihantam dengan batu yang besar oleh malaikat. Ini adalah ruh orang yang suka makan riba, yang tak bertaubat kepada Allah. Kemudian ada ruh lagi yang disimpan oleh Allah dalam sebuah paruh burung berwarna hijau. Ini adalah ruh orang yang mati syahid, orang yang menegakkan, membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada ruh lagi yang disimpan oleh Allah di paruh burung, tapi burungnya tidak berwarna hijau. Ini adalah ruh orang yang beramal soleh ketika dititipkan umur di dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yang abadi di alam barzahnya Allah, sementara menunggu hari kiamatul kubro itu terjadi, maka datanglah 2 malaikatnya Allah bertanya, malaikat Munkar dan Nakir, kepada mayat yang baru ini. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Waman nabiyuka, siapa nabimu? Ma dinuka, apa agamamu? Wama imamuka, apa imammu? Wama kiblatuka, apa kiblatmu? Man ikhwatuka, siapa saudara-saudaramu? Orang yang beriman kepada Allah, dia menjawab dengan tegar dan lantang karena dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi membacakan ayatnya, yusabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa ta'ala meneguhkan perkataan orang-orang yang beriman di dunia dan perkataan orang-orang yang beriman di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah menjawab orang yang beriman ini dengan pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir dengan tegas dan lantang, Allah berfirman dari atas arsy-Nya, an sadaqa abdi, sesungguhnya hambaku ini benar, hambaku ini jujur dengan keimanannya, dia tidak pernah menyekutukanku, dia beribadah kepadaku, dia kerjakan perintah-perintahku, dia tinggalkan apa yang aku larang. Maka orang ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, waftahu lahu baban ilal jannah, bukakanlah pintu kuburnya dengan pintu surganya. Orang yang beriman yang wafat dalam bahagia ini dibukakan pintu surganya, dia nampak surganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini ditemani oleh amal baiknya, maka dia berkata, man anta, siapa kamu? Ana a'maluka soleh fid dunya, aku adalah amal solehmu waktu di dunia. Dialah bacaan Al-Qur'annya, bacaan solawatnya, sodakohnya, zikirnya kepada Allah, sedekahnya, wakafnya di hadapan Allah menjadi amal yang baik yang akan menemani orang ini
yang akan menemani orang ini sampai hari kiamatul kubro itu terjadi. Kemudian kata malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, saking bahagianya orang ini dengan bawa bekal iman, naumatal arsy, tidurlah engkau seperti tidurnya pengantin. Dia mendapat kenikmatan dari Allah. Kemudian malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala meluaskan kuburnya sejauh mata orang ini memandang. Al-qabru raudatum min riyadil jannah. Kuburnya Allah jadikan bagian dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mesti punya cita-cita yang baik dalam kehidupan di dunia ini, supaya kita ketika meninggalkan dunia yang sesaat, dunia yang sementara ini, kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam kehidupan alam barzah maupun dalam kehidupan alam akhirat yang nyata. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhiratlah yang lebih baik, akhiratlah yang lebih kekal. Tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi kesengsaraan kalau orang itu bawa bekal iman di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita wafat meninggalkan dunia yang sesaat ini, maka kita tidak dalam keadaan menyesal di hadapan Allah, karena kita membawa bekal iman yang banyak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim.